Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik belum jawab. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu semangat ya. Semoga jadi anak yang soleh-soleha. Amin. Ini saya duduk atau berdiri? Hah? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Kurang semangat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bitu mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patutlah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dikumpulkan di dalam majlis yang mulia, di dalam perkumpulan yang mulia, bareng-bareng, sareng-sareng orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Semoga majelis ini tidak hanya kita rasakan kemuliaannya di tempat ini, tapi nanti ketika kita pulang ke rumah mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin. Dan semoga apa yang telah kita hajatkan, apa yang telah kita cita-citakan, apa yang telah kita inginkan, barokah daripada majelis ini, kita dikabulkan oleh Allah semua keinginan kita, dan kita pulang dari tempat ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang saya hormati para habaib, para ulama, para ustadz, para guru-guru ngaji, para ustazah, kaum muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat rahimakumullah. Wabil khusus Sayyidil Walid Ba'dal Walid Al-Habib Husin Fat'ak, juga yang saya hormati jajaran-jajaran daripada kepengurusan TPA, TPQ, Subulus Salam, serta jajaran daripada Ta'mir daripada Baitus Salam, serta yang saya hormati daripada anggota aparat daripada perangkat desa, kepala desa daripada Kantan Atas, Kantan Atas, serta adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, yang insya Allah menjadi anak yang soleh-soleha, dan bapak-bapak maupun ibu-ibu rahimakumullah yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam majelis ini seharusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah niku menciptakan banyak makhluk. Allah itu banyak menciptakan makhluk, tapi tidak semua makhluk Allah izinkan, Allah perkenankan, Allah berikan kesempatan untuk apa? Untuk datang di dalam majelis yang mulia ini. Amin. Walaupun mungkin kita kepanasan ya. Kepanasan enggak? Adem bib, selang lihatnya dengan bib. Allahumma shalli Muhammad.
Insyaallah kata Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ketika ada majelis kebaikan yang diadakannya siang-siang hari yang begitu teriknya, begitu panas, maka nanti ketika berada di akhirat dia tidak akan merasakan panasnya di dalam akhirat nanti. Amin. Jadi gak usah kipas-kipas ya. Milih panas begini apa di akhirat begini ya, tapi ya pengertian Bib ya. Insyaallah semua gak kepanasan. Amin. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena banyak Allah menciptakan makhluk, tapi tidak semua makhluknya Allah berikan kesempatan untuk datang rawuh dan majlis yang mulia ini. Mungkin Allah banyak menciptakan makhluk dan bahkan makhluk tersebut Allah tidak perkenankan untuk dapat hadir di dalam majlis yang mulia ini. Dan seharusnya sebagai hambanya Allah ketika mendapatkan suatu nikmat yang agung, maka kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in sakartum la azidannakum. Ketika Anda mendapatkan suatu nikmat yang besar, baik nikmat kecil maupun besar, itu semuanya datangnya dari Allah, itu adalah besar. Dan seharusnya sebagai hamba ketika mendapatkan suatu nikmat yang besar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya? Ketika dia mau bersyukur kepada Allah, Allah akan mengekalkan suatu nikmat dan akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lainnya yang belum kita pernah rasakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam majelis ini Sayyidina Abu Bakar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niku pernah dawuh, itu pernah berbicara, man infaqa dirhaman ala qiraatil maulidin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqa fil jannah. Sayyidina Abu Bakar sahabat Kanjeng Nabi niku pernah dawuh, pernah berbicara, barang siapa yang menginfakkan, yang mengeluarkan harta walaupun itu 1 dirham, maka dia akan menjadi temannya Sayyidina Abu Bakar di surganya Allah. Semoga yang infak, yang ikut serta dalam acara ini akan menjadi temannya Sayyidina Abu Bakar. Amin. Yang amin itu yang ikut ya, yang ikut serta, yang ikut nyumbang. Yang gak ikut mela amin. Wis tekone keri, datangnya terakhir, makannya duluan. Siapa? Habibnya ini. Ya, enak ya. Gak mela infak, tekone keri, mangane dhisik. Gurung acara selesai terus mangan dhisik Habibnya. Tapi saya itu gak ada mangan ini. Banyu putih ini kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kopi. Langsung bingung kan dia nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Wena di kono pojokan sedul. Habib mana? Garingan tisu, kok mangan tisu Habib. Allahumma sholli ala Muhammad. Guyon. Asal-asalin kain guyon. Langsung bingung nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Apa bahasa Inggris? Hah? Bahasa India? Waduh. Bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa campur Indonesia. Tapi ngerti kan sakit mriki bahasa Indonesia nggih? Apa bahasa Madura? Habib iso lho, bahasa Madura bisa. Bahasa Jawa insyaallah sakit. Bahasa Indonesia sakit. Bahasa Banjar insyaallah sakit. Bahasa Inggris ya Habib Salim iki. Kalau bahasa Inggris Habib Salim. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok suwi? Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu
pernah dawuh. Kanjeng Nabi niku sampun dawuh 1400 tahun yang lalu. Niku pernah dawuh, ahibbullaha lima yagdukum min ni'amih wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahlal baiti bihubbih. Ahibbu lima yagdukum min ni'amih, cintailah Allah. Kata Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu pernah dawuh, cintailah Allah. Kenapa kita harus cinta Allah? Karena Allah telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku, katakan Nabi, karena kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Allah. Wajib cinta Allah karena apa? Karena segala kenikmatan itu datangnya dari Allah. Bagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang ada di dalam diri kalian, apa yang telah kalian terima, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat, bojo ayu, bojo sekawan, amin Allahumma. Ibu sing amin ya. Siapa sing amin mau? Tidak nono Pak. Direstui tadi Pak. Kalau orang Malang bilang bojo boys, bojo cantik, bahenol, semok, suge, itu semua datangnya dari Allah. Sakit, seneng, bahagia, semua datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala apa yang telah kita terima itu datangnya dari Allah. Gak ada ceritanya, semua datangnya itu dari orang kaya, dari pejabat, dari habib. Semua itu yang telah memberikan nikmat itu Allah. Cuma caranya, wasilahnya itu lewat manusia. Kalian kerja itu bukan karena usaha kalian. Kalian bontang-banting, kalian sampai gelundung-gelundung kerja, itu bukan karena usaha kalian, tapi karena usaha, dan semua itu karena datangnya dari Allah. Kalau kita mau membandingkan dengan kerja keras yang begitu hebat bandingannya, maka sesungguhnya seorang kuli, seorang tukang itu seharusnya lebih kaya daripada orang pejabat. Karena kalau kita timbang dari cara kerjanya, lebih capek kuli. Bukan karena usaha kita. Kalau kita menimbangnya karena usaha, tentunya yang lebih capek itu lebih banyak yang dapat hartanya. Tapi bukan karena itu, tapi memang yang memberikannya itu Allah. Ada yang kerja itu cuma 1 jam seperti gajinya 24 jam. Ada yang kerjanya 24 jam tapi nggak dapat apa-apa, malah bahkan rugi. Nggak bisa kita menilai suatu harta itu, pendapatan yang kita dapatkan karena usaha kita. Semua itu datangnya dari Allah. Wonten yang kerjanya 24 jam tapi yang didapatkan malah rugi. Ada banyak. Anggap saja sudah terlihat ada seorang supir sekali ongkos kerja 1 juta sekali kirim. Tapi karena Allah berkehendak lain, tiba-tiba ketika ngirim barang tersebut mengalami musibah. Bukannya dapat uang tapi malah dapat musibah. Jadi kita tidak bisa menilai suatu pendapatan itu dinilai dengan usaha kita. Semua datangnya dari Allah. Nih, setuju? Datangnya dari Allah. Wonten sing bojone wayu, lanangane welek. Wonten. Ana bojone ganteng, sugih, bojone untune merongos. Wonten.
Ada. Jadi nggak bisa kita takar. Oh, kita ganteng dapatnya ganteng, enggak. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Rezekinya fulan sekian, rezekinya fulan sekian. Pekerjaan bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa ditiru. Bib, niku sugih bib dodol minyak wangi bib. Kula ate dodol minyak wangi pisan bib. Kerjaan bisa ditiru. Sama persis usahanya, tapi rezeki tidak bisa ditiru. Semua dapat bagian masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Setelah itu, kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, baik itu nikmat maupun musibah, seharusnya sebagai hamba ketika mendapatkan nikmat kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ketika kita mendapatkan musibah, yaitu kita sabar kepada Allah. Karena semua ini datangnya dari Allah. Jangan hanya menilai rezeki dari Allah itu hanya duit. Jangan hanya menilai rezeki itu dari harta. Tapi nilailah suatu rezeki itu pemberian dari Allah. Contoh, saya berikan contoh. Seandainya jenengan dikasih hadiah sama guru sekumpul. Tahu guru sekumpul? Seandainya kalian dapat hadiah dari guru sekumpul, itu berupa kopiah. Kopiah ini wis rusuh, wis kotor, sudah lungset, sudah nggak layak pakai. Kalian diberikan oleh guru sekumpul, kira-kira seneng napa mboten? Seneng nggih? Sepakat nggih? Ketika dapat pemberian dari guru sekumpul, kita bahagia. Kita bahagia tentunya, menjadi suatu kebanggaan kita. Ini kopiahnya guru sekumpul. Kalau perlu kita umumkan satu kampung, kalau perlu kita umumkan di sosial media, kalau perlu kita umumkan di WhatsApp kita. Setiap hari beritanya itu kopiahnya ke guru sekumpul. Ini kopiahnya dari guru sekumpul. Diumumkan seluruhnya. Seandainya kalian punya kopiah tersebut, saya beli atau saya ganti dengan uang 100.000, kira-kira jenengan mau apa enggak? Kalau saya ganti kopiah 1 truk, kira-kira gelem mau mboten? Yakin? Kopiah ini wis rusuh elek. Tapi cuma pemberian guru sekumpul, pernah dipakai guru sekumpul, tak ganti kopiah 1 truk, gelem mau mboten? Untuk ketemu bisnis itu ya gelem ya. Kalau pikirannya money fulus uang, itu pasti ya mau beb. Wah 1 truk beb, dari pirang miliar beb ya. Tapi kalau kita tahu karena harganya itu lebih hebat, maka tentunya kita nggak mau. Walaupun 1 truk dibeli 10 juta nggak mau kita. Karena apa? Karena yang memberikannya adalah orang yang mulia. Tapi seharusnya kita berpikir cerdas. Seharusnya kita berpikir secara jernih. Kenapa? Ketika kita mendapatkan pemberian dari seorang manusia yang mulia saja kita bisa menghargai, bisa bersyukur, bisa menjaganya. Tapi kenapa ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah, dari pemberian Allah, kita nggak sama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih sehat ya nggak sholat, dikasih kemampuan ya nggak zakat, dikasih uang lebih ya nggak bantu perjuangannya Rasulullah. Kalau kalian bisa menilai pemberiannya manusia, kenapa kalian tidak bisa menilai pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalian setiap hari diberikan sehat. As-sehatut taj. Sehat itu ibarat mahkota. La yara, tidak akan melihat itu orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, kopi plus air putih, anggur-anggur, weci, Habibi rewel ya, Habibi rewel. Habis dikasih kopi, kasih air putih, mintanya anggur. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya nggih guyon kula padahal.
Tapi lek wonten menisan tono kabeh wis. Aja nanggung-nanggung. Tono kabeh. Ya. Kalau kalian bisa menilai pemberiannya manusia, kenapa kalian tidak bisa menilai bahkan menghargai pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala? Setiap hari bayangkan kita diberikan nafas berapa sama Allah, diberikan kesehatan berapa sama Allah. Coba kalian sakit 1 hari saja, masuk rumah sakit habis 10 juta. Ya, kita baru tahu rasanya. Oh, ternyata sehat itu nikmat. Bayangkan berapa waktu yang telah diberikan oleh Allah, itu waktu sehat. Seandainya 1 hari dihargai 10 juta, bayangkan berapa pemberian Allah yang selama ini kita terima. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan seharusnya sebagai hambanya Allah, kita bersyukur kepada Allah dan cinta kepada Allah. Karena apa? Karena Allah telah memberikan segalanya. Yang kedua, Nabi niku bersabda di lanjutan hadisnya, ahibbullah lima yabdukum min ni'ami wa ahibbuni luhubbillah. Dan cintailah aku, kata Rasulullah. Katanya Rasulullah, dan cintailah Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Allah itu cinta sama Nabi Muhammad. Nggih. Disuruh minum panas-panas, disuruh ngombe. Saya panas sih kalau ini, Pak. Es. Rewel lagi berek. Saking Habibnya ini. Coba Habib tak sepak ya. Allahumma sholli Muhammad. Jadi kalau pemberiannya manusia kita bersyukur, pemberian Allah kenapa kita tidak bersyukur? Yang kedua, Nabi bersabda, cintailah Nabi karena Allah itu cinta sama Nabi. Jangan ngaku cinta Allah tapi nggak cinta sama Nabi. Dan salah satu tanda ketaatan kepada Allah yaitu taat kepada Rasulullah. Tidak akan orang itu kenal dengan Allah tanpa melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi PR penting nanti ketika kita berada di dalam kubur, pertanyaan pertama bukan marrabbuka wa nabiyuka wa imamuka. Bukan pertanyaan itu. Bukan ditanya tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, apa kitabmu, apa kiblatmu, siapa saudaramu. Bukan itu pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan pertama di alam kubur yaitu arafta Muhammad. Apakah engkau mengenal Nabi Muhammad? Tidak mungkin orang itu bisa kenal Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Ada yang bisa kenal Allah tanpa Nabi Muhammad? Semua kita kenal Allah karena jasanya Nabi Muhammad. Itu menjadi salah satu pertanyaan pertama ketika kita berada di dalam kubur. Kalau Anda bisa menjawab kenal dengan Nabi Muhammad, maka kalian akan selamat selama sampai di surganya Allah. Tapi ketika Anda ditanya tentang Nabi Muhammad, la ya'rif, saya tidak tahu wahai malaikat, saya nggak kenal dengan orang tersebut, maka hati-hati, ini merupakan tanda bahwa Anda akan celaka di akhirat. Karena kuburan barzah itu manzilah al-awwal fil akhirah al-barzah. Pintu pertama, kamar pertama di akhirat itu adalah alam barzah. Alam barzah ini ibarat istri tua. Alam barzah ini ibarat istri tua. Kok bisa, Beb? Kalau orang laki-laki sudah dapat restu istri tua nikah lagi, maka nikah yang kedua, ketiga, keempat akan mudah. Tapi kalau nggak dapat persetujuan dari istri yang pertama, maka akan sulit untuk melangkah ke istri yang kedua dan ketiga dan keempat. Begitupun ketika kita berada di akhirat, kalau kita sudah lolos berada di barzah, otomatis setelahnya maka kita akan masuk ke surganya Allah. Kalau kita di alam barzah
Barzah nggak bisa jawab siapa itu Nabi Muhammad, itu merupakan tanda setelahnya kita akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Paham betul? Sing paham biasanya bapak-bapak masalah bojo-bojo ini. Paham betul? Lanjut. Setelah itu Nabi bersabda, cintai aku karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad. Jangankan sebagai umatnya cinta dengan Nabi Muhammad, jangankan sebagai umatnya cinta sama Nabi Muhammad. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, di dalam kitab Hilyatul Aulia, di sana dikisahkan, di sana ada kisah seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang usianya 200 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada seorang pemuda yang usianya 200 tahun. Kok pemuda? Ya, karena di zaman Nabi Musa umur 200 itu masih muda. Di zaman-zaman terdahulu itu kalau bapak-bapak sunatnya itu umur 100 tahun. Kalau zaman sekarang bapak-bapak sunat 100 tahun gimana Pak? Siapa? Dibongkar kuburan ini ya. Kalau dulu itu 100 tahun, 80 tahun baru sunat. Kalau sekarang ya 20 tahun, 15 tahun atau yang baru lahir disunat. Ada seorang pemuda usianya 200 tahun, dia itu pelaku maksiat. Dia itu senangannya buat maksiat kepada Allah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini nyata di dalam kitab Hilyatul Aulia. Setelah itu pemuda tersebut pelaku maksiat, senang ganggu tetangganya, akhirnya meninggal dunia. Warga sekitar bergembira karena apa? Karena pemuda tersebut meninggal, menjadi kemerdekaan bagi tetangganya. Coba jenengan kalau punya tetangga sing ruwet, utangan, terus senengane ganggu, kira-kira lek mati, lek sedo, kira-kira jenengan seneng apa? Sedih? Hah? Seneng apa sedih? Ono uang ini. Enggak, temriki orang soleh-soleha insyaallah, amin. Tetangganya bahagia. Itu merupakan tanda kemerdekaan setelah kemerdekaan negaranya. Ya. Mantun negara ini merdeka, terus orang itu mati, merdeka lagi nih. Merdeka lah, lagi karena apa? Yang ganggu nggak ada, yang maksiat lagi nggak ada, yang suka ngeruwet ya nggak ono, sing utangan ya nggak ono. Itu merdeka kita ya. Bukan ucapkan innalillahi malah alhamdulillah. Ngawur bang, tanggungnya mati loh. Alhamdulillah. Masuk ngetok no. Nggak status no. Alhamdulillah tetangga kita mati. Alhamdulillah. Pengumumannya bukan innalillahi, alhamdulillah telah meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, karena orang ini yang suka mengganggu, warga sekitar nggak mau ngurus. Waduh wong iki jarno wis buane iki sampah masyarakat ini nggak usah diurus, nggak usah dikuburno, dibuang ke sungai. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam dapat seruan dari langit, seruan dari Allah, disuruh untuk ngurus jenazah tersebut. Namanya seorang nabi harus taat sama Allah. Jumlah nabi itu ada 128.000. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi. Jumlah nabi itu ada 128.000. Sama kayak aulia, para walinya Allah itu jumlahnya setiap zaman itu ada 128.000. Salah satu tanda wali ketika ada umat Nabi Muhammad berkumpul jumlahnya 40, itu salah satunya ada wali. Nah niki wonten pira niki? Kuwatai
Lebih dari 40, salah satunya insya Allah ada wali. Jadi di majelis yang mulia ini banyak berdoa, semoga apa-apa yang kita hajatkan barokah wali tersebut dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. 128.000 jumlah Nabi. Jumlah Rasul itu jumlahnya ada 313. Ada 313. Nanti saya kasih pertanyaan ya untuk adik-adiknya. Di ceramah ini saya tanyakan, nanti di akhir saya beri hadiah. Untuk 2 anak TPQ TPA saya berikan masing-masing yang bisa jawab Rp50.000. Nanti di belakang acara ada kuis. Yang bisa jawab saya kasih hadiah Rp50.000. Jadi harus didengarkan. Nanti yang bisa jawab tak kasih hadiah Rp50.000. Yang bisa jawab 2 orang harus dapat Rp50.000 masing-masing ya. Sepakat? Ibu-ibu ini kalau jawab. Ibu-ibu ini ngepek mantu aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ngepek mantu? Jumlah Rasul itu ada 313. Jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Dan Nabi yang mendapatkan ulul azmi itu ada 5. Salah satunya itu Nabi Musa alaihi salam. Nah, Nabi Musa dapat perintah dari Allah untuk mengurus jenazah anak tersebut, pemuda yang meninggal 200 tahun itu. Akhirnya Nabi Musa sebagai Nabi taat sama Allah. Datang ke kota Fulan ini, datang, Pak, wonten ada orang yang meninggal dunia di sini. Pemuda namanya Fulan bin Fulan. Oh ada Nabi Musa, ada apa? Saya diperintahkan oleh Allah untuk mengurus jenazahnya. Akhirnya warga agak komplain, protes. Nabi Musa, ini pemuda pelaku maksiat. Udah diem, saya tahu. Wahai Nabi Musa, ini pemuda sukanya maksiat sama Allah, ganggu masyarakat. Saya tahu, nggak usah dikasih tahu, kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa dipaksa sama umatnya. Nabi Musa coba tangleten Gusti Allah, apa alasan yang menyebabkan engkau harus mengurus jenazah pemuda tersebut? Akhirnya karena paksaannya umatnya, Nabi Musa tangleten Gusti Allah. Ya Allah, coba berikan alasan. Kenapa saya diperintahkan untuk mengurus jenazah tersebut? Yang memerintahkan ini adalah umat-umatku. Aku sebagai Nabi itu taat sama engkau, wahai Nabi Musa. Wahai Allah. Akhirnya Allah menjawab, wahai Nabi Musa, perlu anda ketahui kenapa saya memerintahkan mengurus jenazah tersebut. Ya, kalau kita mati bu, ancen ibu-ibu itu senengane ngomong sesuai dengan nama ibunda para ibu-ibu. Hawa, ana, mangap. Hawa. Kalau Adam mingkem. Makanya ibu-ibu itu senengane ngomong aja. Hawa, mangap kali. Kalau Nabi Adam mingkem. Bapak-bapak namanya mingkem kabeh. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya tanglep terus Allah dijawab sama Allah. Wahai Nabi Musa, insya Allah jadi ibu-ibu yang soleha, amin. Ibu-ibu yang bisa membanggakan Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, bisa kumpul dengan Ummul Mukminin, kumpul sareng istri Kanjeng Nabi Muhammad, kumpul sareng para syarifah, amin. Amin Allahumma ya Rabbal. Akhirnya Allah jawab, alasannya kenapa aku memerintahkan engkau untuk mengurus jenazah tersebut. Wahai Musa, perlu anda ketahui, pemuda tersebut memang pelaku maksiat, memang senangane maksiat sama Allah, suka ganggu tetangganya. Tapi
seperti Nabi Musa, orang tersebut suatu ketika membaca kitab Taurat, di mana setiap membaca kitab Taurat ada tulisannya Muhammad, orang tersebut mencium tulisan nama Muhammad kemudian diletakkan di keningnya. Memuliakan nama Muhammad dengan cara dicium kemudian ditaruh di keningnya. Dari situlah karena berkah nama Nabi Muhammad, karena memuliakan Nabi Muhammad, walaupun hanya tulisan, walaupun pelaku maksiat, maka aku memerintahkan engkau untuk mengurus jenazah tersebut. Orang yang memuliakan Nabi Muhammad akan aku muliakan orang tersebut, sekalipun orang tersebut pelaku maksiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dibayangkan, Bu, Pak, bukan umat Nabi, belum beriman sama Rasulullah, pelaku maksiat, hidupnya selalu ganggu orang, cuma pernah memuliakan nama tulisan Muhammad, sama Allah langsung dicintai. Yang suruh turun tangan dalam mengurus jenazahnya adalah Nabi. Bukan Habib lagi yang ngurus, bukan Ustadz lagi, bukan guru lagi, bukan kiai lagi yang ngurus, tapi yang ngurus itu adalah Nabi. Ayo coba, siapa yang gak mau ketika jenazahnya meninggal kemudian diurus sama ulama? Siapa yang gak kepingin? Ini lebih daripada ulama. Siapa itu? Nabiullah, Nabinya Allah. Karena apa? Karena memuliakan nama Nabi Muhammad. Bayangkan, siapa orang saja, apalagi dia beriman sama Nabi, cinta sama Nabi, ittiba sama Nabi, mengikuti Nabi Muhammad, kemudian dia memuliakan Nabi Muhammad, tentunya orang tersebut akan mendapatkan lebih daripada pemuda tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau disebut nama Nabi Muhammad itu disuruh al-bakhilu man dzukirtu indahu summa lam yusalli alayya. Orang yang pelit ketika disebut nama Nabi Muhammad dia enggak mau nyebut Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kata Sayyidah Aisyah istri Nabi, yang insya Allah ibu-ibu nanti kumpul sama istri Nabi Muhammad, amin. Orang yang rugi ketika berada di akhirat gak bisa mandang Nabi. Siapa orangnya? Ketika disebut nama Nabi Muhammad, dia tidak akan bisa melihat Nabi Muhammad di akhirat nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya mengistimewakan tulisan Muhammad, bagaimana orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga majelis ini merupakan tanda kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Setelah itu Nabi melanjutkan hadisnya. Pertama, Nabi mengajarkan suruh cinta Allah. Yang kedua, suruh cinta Nabi Muhammad. Yang ketiga apa? Wa ahibbu ahlal baiti lihubbi, dan cintailah keluarga Nabi. Siapa itu? Para habaib, para syarifah, para sayyid, para keturunan Rasulullah SAW. Wa ahibbu ahlal baiti lihubbi, dan cintai para ahlul bait, keluarga Nabi, karena aku mencintai mereka. Nabi ngajarkan tiga, suruh cinta Allah, kemudian setelah itu baru cinta Rasulullah, yang kemudian itu cinta kepada keluarga Nabi yang sekarang sedang berada di atas kita ini. Bukan saya untuk bangga-banggaan ya, bukan saya untuk bangga-banggaan, tapi ini kewajiban saya untuk menyampaikan. Cinta sama keluarga Nabi itu hukumnya wajib. Cinta sama keluarga Nabi itu hukumnya wajib. Sholat tidak akan diterima. Sholat itu tidak akan diterima ketika dia sholat tidak mengucapkan salam kepada keluarga Nabi. Di mana, Beb? Ketika berada di tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, dan keluarga Nabi. Kalau kita cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, sholat kita walaupun 1000 rakaat tidak akan diterima oleh Allah karena tidak mengucapkan salam kepada keluarga Nabi. Bayangkan, di dalam sholat saja menjadi kewajiban, apalagi di luar sholat, maka wajib sebagai umat Nabi Muhammad cinta sama keluarga Nabi. Pintu untuk
cinta sama Nabi itu harus cinta sama keluarga Nabi. Kita cinta Nabi, cinta Allah, tapi nggak cinta sama keluarga Nabi, hati-hati. Nabi pernah bersabda di dalam hadisnya, di dalam kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadail Ahlul Bait, di mana di sana disebutkan ada orang, seandainya ada orang yang ibadah di antara di hadapan Ka'bah, di antara Maqam Ibrahim dengan Ka'bah, tempat yang mustajab di muka bumi ini. Dia sholat dengan sholat yang begitu banyak, dengan puasa sampai tubuhnya kurus kering, puasanya banyak sampai kepalanya pecah, perutnya kurus kering karena banyaknya puasa, pagi ibadah, malam ibadah, tapi ketika dia meninggal ada satu titik benci keluarga Nabi, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke nerakanya Allah. Sedikit saja ada benci sama keluarga Nabi, walaupun ahli ibadah, bukan ahli ibadah, benci sama Nabi lagi, benci dengan keluarga Nabi lagi, menghina Nabi juga, menghina agamanya Allah. Kemarin-kemarin baru saja ada kiai yang menghina bahwa agama Islam ini nggak sempurna. Padahal Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, ad-dinul haq, dinul Islam. Agama yang benar itu agama Islam. Semuanya salah, semuanya belum sempurna. Yang sempurna cuma agamanya Allah, agama Islam. Ini kemarin ada orang liberal, hati-hati, jangan dengarkan ya, biar kita selamat dunia akhirat ya. Mengatakan bahwa Islam belum sempurna, dunia ini gak akan sempurna, Islam gak sempurna. Hati-hati mulutnya itu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu hati-hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu orang ya, kalau mengatakan bahwa agama Islam ini sama dengan agama lain, hati-hati, bisa murtad hukumnya. Orang yang mengatakan bahwa Islam Kristen ini sama, murtad, walaupun dia ahli ibadah. Murtad apa? Keluar agama Islam. Saya mengatakan ini karena saya sayang dengan kalian semua, biar gak tersesat. Orang yang sayang itu orang yang paling banyak ngasih nasihat yang baik yang pastinya. Nasihat itu ibarat vitamin ya. Jadi orang itu semakin kuat kalau banyak mendengarkan vitamin, banyak makan vitamin, banyak mendengarkan daripada nasihat-nasihat yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai ya. Insyaallah dijaga semua insyaallah, amin. Itu Nabi ngomong dalam sabdanya, Nabi bersabda di dalam sabdanya, cintai keluarga Nabi karena aku mencintai mereka. Contoh, Bu, seandainya jenengan sudah punya cucu, terus cucunya diganggu, anggap saja cucunya memang nakal, terus diganggu, kira-kira walaupun cucunya Anda nakal, ada orang yang mukul, kira-kira jenengan terima pemboten? Boten terima walaupun nakal. Padahal yang salah cucu saya dibela dia. Nggih napa nggih? Sama, Nabi itu akan risih, akan terganggu ketika ada cucu Nabi itu diganggu. Ketika ada cucu Nabi itu dimusuhi, ketika ada cucu Nabi itu didolimi, Nabi gak terima. Sedangkan nanti kita di akhirat itu harapannya cuma syafaatnya Nabi. Gak bisa kita minta syafaat ke siapapun kecuali Nabi Muhammad. Mau bagaimana mau dapat syafaat Nabi sedangkan kita tidak cinta dengan keluarga Nabi, bahkan menjadi orang yang benci keluarga Nabi. Ini orang ahli ibadah, sudah di Mekah depan Ka'bah, puasa terus, nggak pernah maksiat sama Allah, tapi ada sedikit benci keluarga Nabi, dakhalan nar, akan masuk ke nerakanya Allah. Ya, ayo di dalam majelis yang mulia ini saya mengajak untuk Anda semuanya untuk cinta kepada Allah yang pertama. Yang kedua itu cinta kepada
Rasulullah SAW. Yang ketiga yaitu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ada habaib, seandainya ada habaib, ada sayyid, itu kurang baik. Ada kurang baik. Yang mungkin nakal, mungkin kurang baik, akhlaknya belum baik. Itu kewajiban kita bukan ngikuti. Kewajiban kita itu cukup mencintai. Kalau ada habib yang benar, ya kita cintai, kita ikuti. Sama kayak kita punya tangan, Bu ya. Kita punya tangan, kita cinta nggak sama tangan kita? Kalau seandainya tangan kita kena kotoran, tangan kita potong atau kita bersihkan? Dibersihkan, karena kita cinta. Begitupun kalau ada habaib, kalau yang jelek, kurang baik akhlaknya, bukan malah dibenci, bukan malah dipotong silaturahminya, tapi kalau bisa diperbaiki, kalau bisa nasihati. Kalau nggak bisa, kita cukup mencintai. Paham Bu? Sampai ada suatu kisah. Ada satu kisah nyata. Ada seseorang habaib, tapi jangan ditiru nih Habib. Bapak ditiru nih Habib ya. Ada seorang habaib. Habaib ini kebetulan ekonominya kurang. Kurang. Belum kerja, belum dapat pekerjaan. Dia punya tetangganya itu punya toko. Punya toko. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalau Habib ini punya uang ya beli. Kalau nggak punya uang kadang hutang. Tapi karena penghasilannya tidak sesuai, jadi Habib tersebut sering hutang. Datang ke rumah tersebut, Pak Haji, hari ini saya nggak punya uang, saya mau hutang. Oh iya Bib, nggak apa-apa Bib, hutang Bib. Besok datang lagi, saya nggak punya uang, belum punya uang, saya ngutang lagi. Setiap hari Habibnya seperti itu. Setiap hari seperti itu. Ini kisah nyata. Akhirnya istrinya ngeliat. Biasanya lah istri ini kan senengannya ngompor-ngompori ya Pak ya. Senengannya lah ngompor-ngompori. Ati nyumbang 10 juta, Pak, ojo 10 juta, 1 juta lho. Lah perlu 1 sewa lho. Eman lho. 10 juta lho, Pak. Biasanya kan ibu-ibu seperti itu ya. Nggih, Bu. Nggih napa nggih? Berarti ya nih. Tapi enggak, insya Allah orang kantan atas ini orang yang soleha. Biasanya ibu-ibu sendiri dulu. Lalu ini masya Allah ini. Istri-istri soleha. Pak, kok nyumbang 10 juta? 1 juta dulu Pak. Wah, ini istimewa ya. Jadi Pak Haji ini dikompor-komporin suatu istri ini. Pak, kok setiap hari itu Habib itu datang Pak? Kok selalu hutang? Sampai nggak diakali Pak? Gak wedi diakali Pak? Gak takut dibohongi Pak? Akhirnya namanya orang laki-laki, gara-gara kena bisikan istri, akhirnya goyang hatinya. Iya ya, Habib ini kan kerjaannya kayak gitu. Setiap hari hutang, terus gimana bayarnya? Tiba-tiba malam harinya bapak tersebut mimpi ketemu Rasulullah SAW. Mimpi sama Nabi Muhammad SAW. Pak Haji ini mimpi sama Nabi. Bilang sama Pak Haji ini, Pak Haji, itu cucu saya Pak Haji. Kalau cucu saya nggak bisa balas hutangnya di dunia, saya penjaminnya yang akan balas di akhirat. Jenengan, katanya Rasulullah, mau tak balas di dunia atau di akhirat, katanya Rasulullah. Kemudian orang tersebut bangun dari tidurnya, nangis. Bapak tersebut takut nggak ditolong sama Nabi karena nggak bantu keluarganya Nabi. Akhirnya besok orang itu datang, Habib itu datang langsung, Pak Habib, ini sertifikat saya, ini rumah saya, ini kunci mobil saya, semua buat antum saya berikan. Nanti balasnya di akhirat ya Habib ya, nggak usah dibayar, nanti dibalasnya di akhirat sama Nabi Muhammad Habib.
Ini sudah yakin hatinya, sudah dapat jaminan sama Nabi. Nabi sudah sering bersabda, barang siapa yang berbuat baik sama keluarga Nabi, kalau keluarga Nabi tersebut nggak bisa balas di dunia, maka aku akan menjadi penjaminnya nanti di akhirat. Aku yang akan menjaminnya nanti di akhirat, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kalau ada Pak Haji yang seperti itu, yang ngasih rumah, ngasih mobil di sini, bilang sama Habib ya. Bilang sama Habib, langsung hubungi Habib di bawah ini. Beb, ini ada haji seperti itu, Beb. Wah, ini istimewa ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tadi apa yang saya sampaikan? Yang pertama itu cinta sama Allah. Yang kedua cinta sama yang ketiga cinta sama keluarga ini nggak boleh dipisah-pisahkan, harus berhubungan. Nabi bersabda, orang yang paling teguh ketika berjalan di atas sirat itu adalah orang yang besar cintanya sama keluarga Nabi. Sebaliknya, kalau kita hadis ini kita balik, orang yang paling gampang tergelincir nanti di nerakanya Allah adalah orang yang benci sama keluarganya Nabi. Semoga jadi anak yang soleh-soleh, amin. Semoga jadi orang yang cinta sama keluarga Nabi. Semoga menjadi orang yang cinta dengan Rasulullah. Semoga menjadi orang yang cinta dengan Allah. Semoga jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan, amin Allahumma. 3 PR-nya 3, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta keluarga Nabi. Dan 1 PR dari saya, jadikan idola kita itu idolanya adalah Rasulullah. Jangan mengidolakan siapapun, tapi idolakanlah Nabi Muhammad. 1 kisah untuk kisah Nabi Muhammad agar kita cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jangan kita bahas daripada perilakunya. Sudah Allah puji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Laqad kana lakum Rasulullah fi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya petunjuk, sebaik-baiknya perilaku, sebaik-baiknya idola. Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikanlah idola kita itu idolanya adalah Nabi Muhammad. Jangan sampai anak kita lebih hafal superhero daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, Bu, keringatnya saja itu bisa jadi parfum. Keringatnya Nabi Muhammad saja itu bisa jadi parfum. Bagaimana kalau keringatnya Habib? Kalau mau cium keringatnya Habib ini, ayo. Ada yang mau jadi nyium keringatnya Habib? Bib, mau Bib? Kalau keringatnya Habib ya badak kamu nih. Apanya keringatmu tambah badak. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya Bu ya? Paham ya? 1 cinta Allah, 2 cinta, jadikan idola adalah Nabi. Yang ketiga, cinta keluarga Semoga jadi ilmu manfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup majelis ini, saya akan berikan hadiah. Ya, saya akan berikan hadiah. Ini hadiah buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau buat adik-adiknya nanti, ya, ini hadiahnya adalah ijazah sholawat. Ijazah sholat. Nabi pernah bersabda di dalam kitab Mas'udiniyah, man qala Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-mugarraba indaka yaumal qiyamah wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang membaca salawat ini, maka wajib bagi dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Jaminannya langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara bacanya, Beb? Bacanya terserah.
Bacanya terserah, minimal seumur hidup 1 kali. Nanti insya Allah akan dapat syafaat Nabi. Yang penting kewajibannya dilaksanakan, sholatnya dilaksanakan, puasanya dilaksanakan, zakatnya dilaksanakan. Yang mampu haji itu dikerjakan, baca salawat ini, nanti di akhirat dapat syafaat. Amin Allahumma. Ayo kita baca bareng-bareng. Nanti saya baca, terus kemudian ikuti. Kemudian diikuti. Nanti boleh dibagikan. Ini ada 1 lembar ini ada 3. Nanti dipotong-potong, difotokopi ya. Saya bagikan nanti cuma 1 lembar ini. Kemudian nanti difotokopi. Masih ada. Nanti difotokopi, disebarkan ya. Bacanya terserah. Bib 1 kali dalam sehidupnya boleh. Bib setiap sholat 3 kali bagus. Bib mau 1000 kali tiap hari bagus. Terserah, minimal dibacanya 1 kali. Ini salawat penting. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-mugharraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-mugharraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-mugharraba indaka yaumal qiyamah. Apa manfaatnya? Akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Terus zikir jalalah. Juga ada hadiah lagi. Zikir namanya adalah zikir jalalah. Saya dapat dari Al-Habib Muhammad bin Syahab. Beliau adalah santri murid kesayangan dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari Gresik. Yang dimana zikir ini dapatnya dari Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang mimpi sama Nabi. Mimpi sama Nabi di mana orang tersebut melihat wajah Nabi sedang sedih. Ada seseorang mimpi sama Nabi, melihat Nabi mukanya lagi murung, lagi sedih. Seketika itu orang tersebut tanya, apa alasan engkau wahai Rasulullah, engkau sedih? Kemudian dijawab sama Rasulullah, perlu Anda ketahui, hari ini umatku yang meninggal ada 1.500. Setiap hari ada umatku yang meninggal sebanyak 1.500. Di mana yang meninggal dari 1.500 itu hanya 2 orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sisanya meninggal dalam keadaan tidak membawa iman, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Hanya 2 orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah dalam setiap harinya. 1.500 yang meninggal husnul khotimah cuma 2, nggak sampai 1%. Seketika itu orang tersebut ngomong, ya Rasulullah, coba kasih tips, coba kasih cara bagaimana agar meninggal husnul khotimah, agar yang meninggal husnul khotimah lebih banyak daripada su'ul khotimah, atau bahkan yang meninggal su'ul husnul khotimah semuanya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengajarkan ini zikir
kemudian orang tersebut bangun, kemudian melihat ini zikir tersebut ada di bawah bantalnya. Persis yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Jadi ada Abu Bakar yang datang dari Rasulullah, kemudian diberikan ke Habib Muhammad bin Sahab, kemudian Habib Muhammad bin Sahab itu memberikannya ke saya. Jadi sanadnya itu dekat. Sanadnya itu dekat. Langsung saya diberikan oleh santrinya beliau. Bagaimana bacanya? Minimal dibaca sehari 1 kali. Habib gak bisa sehari sekali, seminggu sekali. Habib gak bisa seminggu sekali, jangan ditawar lagi. Gak bisa dinyang neh, minimal seminggu sekali. Manfaatnya apa? Husnul khotimah. Kepingin husnul khotimah atau husnul khotimah? Husnul khotimah. Bib, husnul khotimah betul wonten bib. Husnul khotimah medal bib. Ya. Ini beda husnul khotimahnya ya. Husnul khotimah ketika berada di ujung ajal, yaitu meninggal dalam keadaan baik dan insya Allah akan masuk ke surganya Allah. Bagaimana bacanya? Dibaca sehari 1 kali atau seminggu 1 kali. Nanti di fotokopi ya. Nanti di fotokopi. Kita baca bareng-bareng. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. Kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman. Al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan Ya Mannan Ya Rahim Ya Rahman Ya Ghafur Ya Ghaffar Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina.
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadara ila wajhikal karim. Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma ja'al ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa barakan wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban saliman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin.